Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Saya Istiqomah Abdi. Pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita pada materi dinamika gerak. Oke, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya dasar yang bekerja pada benda, baik itu bidangnya datar, miring, ataupun bagaimana. Nah, kira-kira seperti apa sih pembahasan atau peran hukum-hukum Newton dalam aplikasi penerapan kehidupan sehari-hari? Kita mulai dari, coba kita lihat aplikasinya ya, misalkan seperti mendayung perahu. Nah, kayak ini ada beberapa aplikasi, mendayung perahu, kemudian mendorong keranjang belanjaan, kemudian mobil atau kereta yang direm secara mendadak. Nah, ini adalah semua aplikasi-aplikasi yang biasa diterapkan dalam hukum Newton. Nah, seperti apa gaya-gaya yang bekerja pada benda ini? Nah, ini akan kita bahas hari ini di aplikasi hukum Newton dan jenis-jenis gaya yang bekerja pada bendanya. Nah, adapun pokok bahasan yang kita bahas, yang pertama, apa sih gaya normal itu? Kemudian apa sih gaya berat itu? Kemudian gaya gesek, dan bagaimana ketika gaya-gaya ini itu kita aplikasikan dalam hukum Newton. Kita mulai dulu dari yang pertama, di gaya berat. Oke, kita lihat di sana ada sebuah benda, anggaplah sebuah bola. Katanya itu dia memiliki gaya berat. Nah, kemana ke arah gaya berat itu? Gaya berat itu dia selalu ke bawah. Jadi dia arahnya, misalkan ini sebuah benda, arahnya itu dia akan selalu ke bawah. Inilah yang disebut dengan gaya berat, yang biasa disebutkan dengan W atau weight. Nah, apa itu gaya berat? Gaya berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Dirumuskan W sama dengan mass kali gravitasi, di mana W itu adalah gaya beratnya yang bersatuan Newton, sedangkan M itu adalah massanya yang bersatuan kilogram, dan G itu adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 atau 9,8 meter per second pangkat 2. Dan ingat ya, arahnya itu dia selalu menuju pusat bumi, jadi dia itu akan selalu menuju ke bawah. Dan semua benda yang ada di bumi ini itu dia memiliki gaya berat, karena semua benda yang di bumi itu dia jatuh ke bawah dan ditarik ke pusat bumi, sehingga dia mengalami namanya gaya gravitasi bumi. Oke, itu adalah untuk gaya gravitasi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada sebuah benda kita letakkan di atas sebuah meja, misalkan seperti ini ya. Nah, ternyata ada namanya gaya normal, gaya interaksi antar ketika benda ini bersentuhan dengan permukaannya. Nah, muncul yang namanya gaya normal. Jadi bukan berarti gaya normal itu dia selalu lurus dengan gaya berat ya. Tapi gaya normal itu sendiri adalah gaya normal yang selalu ditarik tegak lurus dari bidang ke atas. Nah, tapi kalau misalkan gaya berat dia ke bawah, kalau misalkan dia gaya normal itu dia harus selalu tegak lurus dengan bidangnya. Makanya di sini dituliskan N itu tegak lurus dengan permukaan. Jadi mau bidangnya datar, bidangnya miring, itu dia harus tegak lurus dengan permukaannya. Itulah gaya normal. Nah, gaya normal hanya muncul jika dia bersentuhan dengan bidang. Nah, kemudian besarnya itu tergantung pada kondisi sistemnya. Dan arahnya itu dia akan selalu tegak lurus dan menjauhi bidang. Jadi kalau misalkan pada sebuah benda ini diletakkan di atas bidang datar, maka gaya normal itu ke atas, maka inilah N-nya. Dan yang ke bawah itu adalah weight-nya. Jadi makanya itu biasa dikatakan normal dan weight itu sama. Kalau di hukum 1 Newton itu adalah N itu sama dengan weight. Jadi bisa saja gaya normal itu kita rumuskan M dikali G. Dia sama dengan gaya berat ketika posisinya diam. Karena kalau misalkan posisi bendanya itu bergerak itu beda lagi. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke gaya gesek. Nah, ingat, kalau misalkan kita berbicara tentang gaya gesek itu juga dia akan muncul jika ada dua buah benda yang bersentuhan. Tapi tidak mesti ini bidangnya dia harus kena bidang ya. Intinya apapun
kalau misalkan sudah ada dua buah benda yang saling bersentuhan, entah itu bola dengan bola, tangan saja dengan tangan seperti ini, pasti ada gaya gesek. Nah, itulah gaya gesek ya. Jadi akan selalu muncul pada dua buah benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek itu kita bagi menjadi dua. Ada namanya gaya gesek statis dan ada namanya gaya gesek kinetis. Nah, apa sih bedanya statis sama kinetis? Kalau misalkan dia statis adalah gaya gesek yang dimiliki oleh benda yang diam atau benda tepat akan bergerak. Nah, sedangkan untuk gaya gesekan kinetis itu dimiliki oleh benda yang sudah bergerak. Nah, formulanya itu sebenarnya mirip ya, hanya saja itu kita perbedakan di simbol. Kalau misalkan dia di statis berarti Fs. Jadi kalau kalian dapat simbol F kecil, berarti itu adalah gaya gesek. Jadi ada banyak simbol gaya gesek, bisa juga orang simbolkan Fg, kemudian ada F kecil saja. Tapi kalau misalkan dia sudah tulis Fs, berarti itu gesekan statis, di mana bendanya itu diam. Nah, yang besarnya itu dia lebih kecil atau sama dengan mu s kali gaya normal. Jadi kalau kita mau hitung berapa besar gaya gesekan statisnya, berarti kita gunakan ini, mu dikali normal. Apa itu mu? Mu itu adalah koefisien gesekan. Jadi masing-masing benda itu dia akan memiliki koefisien gesekan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar koefisien gesekannya. Begitupun dengan yang kinetis. Kinetis itu bedanya hanya di gerak bendanya. Kalau di kinetis itu dimiliki oleh benda yang bergerak. Dan nilainya itu biasanya Fk itu lebih kecil daripada gaya tarik ya. Gaya membuat benda bergerak, makanya dia bergerak. Oke? Nah, ini untuk perkenalan ketiga gaya ya, gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek. Nah, sekarang bagaimana dengan tegangan tali? Jadi, kalau misalkan tadi gaya normal muncul ketika dia diletakkan di atas bidang, tegangan tali itu muncul ketika dia digantung. Jadi kalau misalkan ada benda yang digantung tali, itu dia tidak punya gaya normal. Kenapa? Karena dia tidak diletakkan di atas bidang, melainkan dia punya yang namanya gaya tegangan tali. Nah, misalkan ini sebuah benda ya, kemudian digantung, anggaplah ini sebuah tali. Nah, ini kan bendanya menarik ke bawah. Yang menarik ke bawah itu ada namanya gaya berat. Nah, yang menarik ke bawah ada namanya gaya berat. Sedangkan ini juga benda itu merasakan tarikan ke atas. Nah, sehingga ada namanya tegangan tali. Nah, sehingga di sini ada pasangan antara W dan T. W dan T itu adalah pasangan, kalau misalkan masih ingat kemarin yang di hukum Newton, itu dia adalah pasangan aksi dan reaksi. Nah, dia adalah pasangan aksi dan reaksi. Jadi ketika benda ditarik ke bawah dengan gaya beratnya, maka akan ada tegangan tali yang menarik juga ke atas. Nah, itulah fungsinya tegangan tali. Nah, untuk tegangan tali itu kita simbolkan dengan F. Jadi ada banyak gaya ya. Gaya itu, karena di sini kan biasa dituliskan sigma F ya. Dia itu bisa saja adalah gaya normal, itu juga gaya. Gaya berat, itu juga gaya. Kemudian F yang gayanya, terus gaya gesek, kemudian T, ini semua adalah gaya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau gunakan sigma ini semuanya bisa dioperasikan. Nah, tapi harus dilihat arahnya. Ingat ya, kalau gaya normal arahnya ke atas, W ini arahnya ke bawah, F ini tergantung didorong kemana atau ditarik kemana. F ini tergantung juga, karena dia akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan bendanya ditarik ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Itu dia. Sedangkan tegangan tali juga tergantung. Kalau misalkan bendanya itu, gaya beratnya itu lebih besar daripada tegangan talinya, maka otomatis ini dia akan tertarik. Jadi ini nanti lebih ke di percepatan ya. Kita akan bahas bagaimana aplikasinya langsung. Nah, kemudian untuk tegangan tali itu kita asumsikan massa tali itu diabaikan dan arahnya selalu menarik menjauhi benda. Oke? Jadi bisa dipahami macam-macam gaya untuk posisi benda. Nah, sekarang kita masuk di aplikasi yang pertama ketika dia di lift. Oke, apa yang dirasakan saat lift bergerak naik dipercepat? Tubuh terasa lebih berat. Kenapa? Kalau kalian masih ingat, kalau kita naik lift, terus liftnya bergerak ke atas, itu seolah tubuh kita itu terasa berat.
Kenapa? Kita akan lihat bagaimana peran hukum Newton di lift ini. Misalkan ya, ini ada seorang di dalam lift. Nah, desakan kakinya ini kan dia bertemu dengan bidang ya. Dia bertemu dengan bidang. Jadi ini tuh posisinya itu dia ada bidang sehingga ada gaya normal yang arahnya ke atas. Terus semua benda yang ada di bumi itu memiliki gaya berat. Nah, dia memiliki yang namanya gaya berat. Orang ini akan memiliki gaya berat. Nah, ketika dia bergerak ke atas, kalau dia bergerak ke atas berarti dia melawan arah gravitasi bumi. Sehingga W-nya itu lebih kecil daripada gaya normalnya. Karena dia bergerak ke atas. Nah, kalau misalkan kita bawa ke aplikasi hukum Newton, maka kita gunakan hukum 2 Newton yang menjelaskan bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A. Kenapa dia bukan sigma F sama dengan 0? Karena dia bergerak ke atas, dipercepat. Nah, kita ambil F itu kan ada 2 gaya yang bekerja pada benda ya. Misalkan kalau kita gambar, ini orang dalam lift. Ke bawah ada gaya berat, ke atas ada gaya normal. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Di sini ada 2 gaya yang bekerja, adalah gaya normal dan gaya berat. Berarti karena dia bergerak ke atas, sehingga W-nya yang minus, karena dia bergerak ke atas. Maka N dikurang W sama dengan M dikali A. Sehingga gaya normalnya itu adalah M dikali A ditambah W. Maka munculnya ini W sama dengan M ditambah A. Ini bisa dipersingkat menjadi M G ditambah A. Kenapa? Karena W itu sendiri adalah, ini kan kalau diperpanjang jadinya M kali G ya. Nah, kalau misalkan kita kumpulkan, maka bisa M sama dengan G ditambah A, sama. Itu kalau dia bergerak ke atas. Kalau misalkan dia bergerak turun, kita lihat. Bagaimana kalau misalkan dia bergerak ke bawah? Kalau dia bergerak ke bawah sama aja, sigma F sama dengan M kali A. Bedanya apa? Kalau misalkan dia ke bawah, N ditambah W sama dengan M dikali A. Maka N sama dengan M kali A kurang W. Maka jadinya N itu adalah M A dikurang G. Ini kalau misalkan khusus liftnya bergerak ke bawah. Oke? Nah, mungkin itu untuk perkenalan aplikasi hukum Newton untuk lift. Jadi, teman-teman, untuk soalnya kita bisa lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Oke, teman-teman, untuk aplikasi hukum Newton itulah tadi penerapannya di hukum lift. Jadi ada masih banyak lagi penerapan tergantung kondisi bendanya di mana. Misalkan dia pada bidang datar, bidang bergerak, kemudian bidang miring, pada katrol, kemudian benda yang dihubungkan dengan tali. Nah, untuk soal-soalnya kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.